الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد حضرة المحترمين jamaah salat zuhur Masjid Al-Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan anugerah, nikmat, rahmat dan segala pemberiannya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan panutan pemimpin kita sekalian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbul jamaah salat zuhur yang Allah hormati. Lughah Indonesia saya. Iya, jamaah salat zuhur yang berbahagia. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan dididik untuk menahan diri. Karena yang namanya puasa memang artinya menahan diri. Secara bahasa puasa memang menahan diri. Sehingga kalau Siti Maryam begitu melahirkan putranya Isa alaihissalam, beliau itu nazar untuk puasa. Puasanya menahan diri, menahan dirinya dari berbicara, menahan dirinya dari berbicara. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya. Sesungguhnya aku telah nazar untuk Allah yang Maha Pemurah untuk puasa. Puasanya yaitu pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada manusia siapapun juga. Begitu ada orang-orang bertanya, wahai Maryam, bagaimana engkau hamil, engkau melahirkan seorang anak, padahal engkau tidak menikah, engkau tidak punya suami, itu anak siapa, itu hasil apa? Maka yang namanya Maryam tidak menjawab dengan perkataannya, cukup memberikan isyarat kepada si jabang bayi yang dalam gendongannya. Lantas si jabang bayi yang menjawabnya, berbicara meskipun masih dalam gendongan. Itulah salah satu kekhususan, keagungan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di sini berarti benar puasa itu secara bahasa artinya menahan diri. Makanya kalau kita mau masuk di bulan puasa di Jawa itu ada adat namanya apa? Megengan. Megengan itu apa? Megen itu ya menahan diri. Sama, menahan diri. Bahkan kalau dalam bahasa Arab puasa diartikan imsak. Imsakun minat ta'ami wasyarabi wal jima'i wa ma yubtiluhu min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Imsak menahan diri dari makan, minum, kumpul dengan istri dan segala yang membatalkannya dari terbitnya fajar yaitu adzan subuh sampai terbenamnya matahari. Imsak itu menahan diri. Loh, kok biasanya sebelum subuh sudah ada imsak? Imsak itu imsak sunnah. Imsak wajibnya puasa pas adzan subuh. Imsak yang 10 menit sebelum subuh itu sunnah. Karena sahabat Nabi bercerita, saya makan sahur bersama Rasulullah SAW. Selesai dari sahur kira-kira bacaan 50 ayat. Ya kurang lebih sekitar 10 menit kurang lebihnya. Itu imsak sunnah. Imsak wajibnya puasa dimulai menahan diri dari makan, minum dan kumpul dengan istri itu dimulai dari adzan subuh. Jamaah sekalian yang berbahagia, sesungguhnya ini menggambarkan, puasa kita ini menggambarkan bahwasanya kita itu harus menahan diri terhadap beberapa hal dalam
kehidupan di dunia ini. Dunia ini bukan segala-galanya. Bagaimana mungkin dunia ini kita masukkan di dalam kalbu kita? Dunia ini menggerogoti hati sanubari kita sekalian, sehingga segala-galanya dalam kehidupan kita hanya untuk dunia, lupa akan kehidupan di akhirat. Padahal di akhirat itu di sana jauh lebih baik, kekal dan abadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan yang pertama di dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu, negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya yang namanya kampung akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Hidup di dunia iya hidup, tapi dibandingkan di akhirat jauh berbeda. Kualitas kehidupan kita di akhirat itu jauh berbeda. Dari sisi fisiknya saja, kembali kepada posturnya Nabi Adam yang tingginya 60 dhira, kurang lebih 30 meter. Fisiknya saja 60 dhira, 60 hasta. Kalau satu hasta itu setengah meter, kurang lebihnya berarti 60 dhira itu, 60 hasta itu 30 meter. Fisiknya seperti itu. Nah, pengaruh daripada fisik yang lebih dominan saat di dunia saja. Ketika kita sakit, makan sate enak apa tidak? Ya tidak enak rasanya. Air putih saja rasanya apa? Rasanya pahit. Karena kondisi fisik kita bukan masalahnya pada satenya, bukan masalahnya pada air putihnya, tapi pada kondisi fisik kita. Kondisi fisik yang lemah, maka yang lain pun akan menjadi lemah. Kondisi fisik yang kuat pun juga akan mempengaruhi terhadap kehidupan kita. Apalagi kalau di akhirat fisiknya dominan, rohaninya pun juga dominan. Makanya di akhirat ketika orang disiksa tidak pernah merasakan siksaan yang seperti itu. Di dalam kehidupan di dunia nggak pernah. Karena fisik dan rohaninya dominan, siksaan pun dirasakan lebih dominan lagi. Kenikmatan pun juga begitu rasanya, dirasakan semakin dominan rasanya. Maka ketika di dunia digambarkan Rasulullah SAW, ada orang di dunia hidupnya paling nikmat, paling bahagia. Akan tetapi dia termasuk orang yang akan masuk neraka di akhirat nanti. Di akhirat itu setelah dia dicelupkan satu kali celupan saja di dalam neraka, satu kali celupan lantas langsung diambil. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau pernah hidup bahagia di dunia? Apakah engkau pernah melihat kebahagiaan di dunia?" Maka si orang itu sumpah di hadapan Allah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, benar-benar aku tidak pernah merasakan hidup bahagia di dunia. Aku tidak pernah melihat suatu kebahagiaan apapun di dunia." Sebaliknya demikian, orang yang paling menderita, paling susah, paling sengsara di dalam kehidupan di dunia ini, akan tetapi di akhirat dia menjadi ahli surga. Satu kali celupan saja dia dimasukkan ke dalam surga, lantas kemudian dikeluarkan. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan penderitaan di dunia? Pernahkah engkau melihat penderitaan di dunia?" Maka serta-merta dia bersumpah di hadapan Allah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh aku tidak pernah merasakan penderitaan. Sungguh aku tidak pernah melihat penderitaan." Padahal seumur-umurnya paling menderita di dunia. Ya itulah akhirat yang benar-benar jauh berbeda daripada kehidupan di dunia. Sehingga Rasulullah SAW pun menyebutkan, "Lau anna dunya inda Allah tusawi janaha ba'udah lama saqa kafiran syarbadama." Seandainya yang namanya dunia di sisi Allah itu terlalu berarti,
berarti setimbang, sebanding dengan nilainya satu sayapnya seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan pernah memberikan satu teguk minuman untuk orang kafir. Kenapa di dunia diberikan? Mau yang beriman diberi, mau yang kafir diberi, mau yang ahli ibadah diberi, yang tidak mau taat, tidak mau beribadah semuanya diberi, yang menyembah Allah diberi, yang tidak menyembah Allah juga diberi. Karena dunia ini bukan berarti ada berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya mendapati di suatu perjalanan seonggok kambing yang sudah menjadi bangkai. Baunya busuk menyengat. Dia bangkai, menjadi bangkai, mati dikarenakan dalam hidupnya cacat permanen. Cacatnya sangat parah, sangat fatal sekali. Dalam keadaan seperti itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tidakkah di antara kalian ada yang berkenan mengambil bangkai ini dan memanfaatkannya? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangankan dia sudah bangkai, sudah busuk dan menjijikan seperti ini, seandainya dia masih hidup pun kami tidak pernah mau mengambilnya, karena dia cacat dalam keadaan parah, fatal, permanen. Maka Rasulullah SAW pun menugas kepada para sahabatnya, inilah perumpamaan dunia yang kalian perebutkan. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu saat juga berjalan dengan para sahabatnya. Beliau berhenti di tempat kumpulan tumpukan sampah-sampah yang di situ pun juga sama, bau kotor, menjijikkan, bangkai-bangkai, bekas-bekas sisa makanan, apapun sampah-sampah yang kotor menjijikkan, semuanya ada di situ. Begitu lama sampai para sahabat yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, kenapa kita harus berlama-lama di tempat yang seperti ini? Tempat ini kotor, tempat ini menjijikkan, bau menyengat, sampah, bangkai. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan kepada para sahabatnya, inilah dunia yang kalian perebutkan. Sama. Di sisi Allah tidak senilai dengan sayapnya seekor nyamuk. Di sisi Rasulullah SAW disebutkan oleh beliau bahwasanya seperti bangkai yang tidak layak untuk dimanfaatkan apapun juga. Umar bin Khattab pun juga menyatakan seperti seonggok sampah belaka. Maka dari itu, yang namanya amal soleh yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat, itu masya Allah nilainya sangat besar. Ketika Rasulullah SAW bersabda, rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum sholat wajib subuh, sholat sunat sebelum sholat wajib subuh, qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Karena dunia memang hakikatnya seperti itu. Jangankan sholat sunat sebelum subuh, apalagi sholat subuhnya. Jangankan sholat subuh, sholat wajib dan yang lain sebagainya. Yang namanya sekedar membuang gangguan dari tengah jalan. Ada batang pohon, ranting pohon yang sampai ke jalan, kemudian dipotong oleh orang yang beriman. Jangan sampai ini mengganggu orang yang lalu lalang. Diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, kelak di akhirat ada seorang yang masuk surga hanya gara-gara memotong ranting, yang ranting itu masuk ke tengah jalan sehingga orang yang lalu lalang terhindarkan dari halangan yang seperti itu. Kalau yang namanya memotong gangguan jalan atau membuang gangguan dari tengah jalan disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai cabang iman yang paling rendah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Cabang iman yang paling rendah adalah membuang gangguan dari tengah jalan. Itu loh mengantarkan seseorang sampai masuk surga. Bukankah surga itu sudah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya? Jelas.
Ketika Rasulullah SAW menyatakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya, itu sama sekali tidak menafikan amal-amal yang lainnya. Semua amal saleh, semua amal ketaatan khairun minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Maka diriwayatkan ya Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau meninggal dunia, Al-Imam Al-Baihaqi mimpi ketemu dengan beliau, dan beliau bertanya kepada Al-Imam Syafi'i, ayahal Imam, bagaimana, beritahukan kepadaku bagaimana Allah memperlakukan hidupmu di sana. Maka Imam Syafi'i mengatakan, Allah memuliakan aku karena aku menuliskan suatu salawat di dalam kitabku Ar-Risalah, yang salawat itu dibikin oleh beliau, disusun oleh beliau, ditambah dengan akhirnya kata-kata kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Salawat. Gara-gara itu saja Allah memasukkan beliau ke dalam surga. Salah satunya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pun juga demikian. Setelah wafat, ada seorang alim, teman beliau mimpi bertemu dengan Al-Imam Al-Ghazali, dan ditanyakan kepada beliau, bagaimana Allah memperlakukan hidupmu di sana ayuhal imam. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, Allah memasukkan aku ke surga karena aku membiarkan saat aku menulis kitab ada seekor lalat mampir di mangkok tintaku, kemudian minum di tintaku, aku biarkan dia minum sepuasnya. Sekecil amalan yang kadang-kadang kita anggap kecil, ternyata itu akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan keberkahan untuk kita sekalian. Mau amal soleh sekecil apapun bisa bernilai besar. Sampai Rasulullah SAW pun menceritakan, ada seorang pelacur laki-laki. Dalam riwayat yang lain ada seorang pelacur perempuan. Satu laki-laki, satu perempuan, dalam kasus yang sama, berjalan di padang pasir yang panas membentang, tiada air ditemukan. Di saat dia kehausan mendapati sebuah sumur, maka dia turun ke dalam sumur, minum sepuasnya. Begitu sampai di atas sumur, didapati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya sambil menggigit tanah yang keras karena kehausan yang begitu hebat. Maka turunlah pelacur itu tadi, dia mengambil air dari sumur itu, diberikan kepada seekor anjing yang kehausan. Maka Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya. Itu baru air sumur. Nah kalau air takjil yang manis, ya, dikasih es, dikasih buah, yang makan bukan anjing yang najis, yang makan minum adalah orang Islam, orang beriman yang berpuasa. Insya Allah semuanya amal saleh akan berpotensi ke sana. Akan tetapi juga yang namanya suatu keburukan, kemaksiatan, sekecil apapun, jangan pernah itu diabaikan. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan suatu perbuatan yang kecil. Sesungguhnya gunung-gunung yang tinggi menjulang hanyalah tumpukan pasir dan kerikil saja. Kemaksiatan, perbuatan dosa, sekecil apapun, ketika kita bangga-banggakan, ketika kita pamerkan di dalam medsos atau cerita-cerita kita kepada orang lain, itu menjadi ajaan untuk berbuat maksiat. Kecil hakikatnya, tapi berubah menjadi besar karena kita pamerkan, karena kita jadikan iklan kepada orang lain untuk mengikutinya. Baik amal soleh, baik itu adalah suatu kesalahan, mari jangan pernah kita remehkan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih membalas kebaikan sekecil apapun dengan berlipat ganda. Allah itu Maha Pengampun. Karena saking Maha Pengampunnya Allah, kadang-kadang orang mati belum bertaubat, belum menebus dosa dan kesalahannya pun juga diampuni. Apalagi kalau kita meminta ampunan kepada Allah dalam kehidupan kita di dunia. Setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan, Allah menegaskan hamba-hambanya dari ancaman siksa api neraka. Setiap hari di antara hamba-hamba ada yang diampuni. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi."
Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan balasan terbaik dari Allah, Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya yang berlalu. Puasa mengantarkan kepada pengampunan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan karena iman, karena mengharapkan balasan yang terbaik dari Allah, Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya yang lalu. Man qama lailatal qadri, barang siapa puasa salat malam di malam Lailatul Qadar, barang siapa salat di malam Lailatul Qadar, salat malam, salat tarawih karena iman dan mengharapkan balasan terbaik dari Allah, Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya yang lalu. Bulan Ramadan benar-benar penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan Allah benar-benar mengampuni kita sekalian, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Karena Rasulullah bersabda, wa rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha wa lam yufar lahu. Kebangetan sekali, keblinger rugi besar seseorang yang dia mendapati datangnya bulan Ramadan, lantas bulan Ramadan itu berlalu sementara dosa-dosanya belum terampunkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna bi Ramadan, Allahumma tasallam minna Ramadan, Allahumma taqabbal minna Ramadan, Allahumma barik lana fi hadha ash-shahr shahr Ramadan shahr karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'awat wa ya qadi al-hajat. Allahumma kab lana min dhunubin wa ma'asi waghfir lana wa tajawaz anna wa kafir 'an sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-firdausa al-a'la bighairi hisab wala 'adab wala ayati sabiqatin bi fadlika wa karamika ya akramal akramin bisanika wa rahmatika ya arhamar rahimin ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita nikmati kaldu kajian lepas dulur di siang hari ini. Semoga siraman ilmu yang kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan. Mari acara yang bagus ini kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya ada kurang lebihnya minta maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat dokumentasi.